Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di sekolah dan juga industri menggunakan pendekatan dakum. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih itu dakum? Jadi, dakum adalah sebuah akronim dari developing kurikulum atau sebuah metode atau cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan sebuah kurikulum. Jadi teman-teman, sebenarnya ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, salah satunya adalah menggunakan pendekatan dakum seperti itu. Kemudian siapa saja yang dapat menggunakan dakum? Jadi dakum itu tidak terbatas oleh siapapun yang dapat menggunakan dakum, mulai dari pendidikan, perusahaan, bisnis, juga perguruan tinggi. Mengapa dakum cocok untuk PTK? Karena dengan metode dakum sangat mendukung relevansi kurikulum dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi pendekatan dakum adalah pendekatan yang sangat digunakan karena sangat mudah digunakan dan juga cepat dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain seperti itu. Kemudian adapun hasil observasi saya di sekolah, jadi saya observasi di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Makassar pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dengan kompetensi keahlian teknologi jaringan berbasis luas yang saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 pukul 9, tempatnya di SMK Negeri 2 Makassar. Nah, kesesuaian kurikulum pada jurusan. Jadi, kurikulum yang digunakan pada SMK Negeri 2 Makassar adalah kurikulum tahun 2013 atau K13, yang dimana pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan terdapat 5 kompetensi keahlian yang harus terpenuhi. Salah satu kompetensi keahlian tersebut adalah teknologi jaringan berbasis luas. Jadi ada 9 kompetensi dasar yang harus terpenuhi yang berisi kemampuan untuk menganalisis dan membuat desain jaringan berbasis luas, evaluasi perangkat jaringan, konfigurasi jaringan, perbaikan jaringan, pemahaman perangkat jaringan, mengkaji perangkat jaringan, identifikasi dan menerapkan fungsi alat kerja jaringan. Nah, adapun kompetensi dasar di bidang keahlian teknologi jaringan berbasis luas di SMK Negeri 2 Makassar ada 18, kemudian dari 3.1 sampai 3.9, yakni menganalisis jaringan berbasis luas, mengevaluasi jaringan nirkabel, mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, memahami jaringan fiber optik, mengidentifikasi jenis-jenis kabel fiber optik, menerapkan fungsi alat kerja fiber optik, mengevaluasi penyambungan fiber optik, mengevaluasi perangkat pasif jaringan fiber optik, mengevaluasi permasalahan jaringan fiber optik. Nah, berdasarkan hasil observasi saya yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Makassar, narasumber mengatakan bahwa kompetensi dasar 3.8 untuk kompetensi perangkat pasif jaringan fiber optik belum terpenuhi pada mata pelajaran jaringan berbasis luas seperti Gigabit positif, pasif optical network, dan OLT, optical line network.
karena belum mempunyai alatnya. Nah, hasil wawancara saya di industri berdasarkan angket yang diisi menunjukkan bahwa semua kompetensi keahlian pada jurusan PKJ sangat dibutuhkan pada dunia industri, terutama yang berjalan pada bidang IT. Menurut narasumber, lulusan SMK, khususnya jurusan PKJ, secara teknis lulusan SMK berkompeten untuk menjadi seorang ahli teknologi jaringan di perguruan tinggi telekomunikasi Indonesia, karena selain kompetensi keahlian yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan industri, semangat dan keingintahuan lulusan SMK tergolong sangat tinggi. Namun karena kebutuhan administrasi, lulusan SMK masih belum bisa bekerja pada perusahaan tersebut dikarenakan administrasi proyek membutuhkan pendidikan minimal D3 untuk menjalankan suatu proyek pembangunan teknologi jaringan. Itulah tadi presentasi saya terkait dengan observasi saya di sekolah dan juga di industri dengan menggunakan pendekatan hukum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.